Kabahanti adalah merupakan nizam. Ya, nizam itu sejenis syair yang memang dipengaruhi oleh budaya Islam. Jadi syair-syair itu adalah dibuat untuk berbagai macam kepentingan. Jadi temanya banyak. Ada yang bertema tentang tasawuf, ada yang bertema tentang sejarah, sejenis, ada yang bertema tentang mental, ada yang bertema tentang keluarga, ada yang bertema tentang kisah cinta, macam-macam. Nama saya Imran Kudus, saya penggiat kebudayaan yang ada di dalam Benteng Wolio atau dikenal banyak orang dengan nama Benteng Keraton Buton. Jadi saya masyarakat asli yang ada di dalam, juga sebagai penggiat dan juga menulis buku-buku kebudayaan Buton. Kabahanti itu umumnya sejak dulu itu ditulis oleh penulisnya, kemudian disebarluaskan dalam lingkungan keluarga. Kemudian disalin secara terus-menerus. Setelah disalin secara terus-menerus, itu disampaikan di mana seseorang itu berada. Kalau dia tema tentang agama, di saat berkumpul dengan murid-muridnya seorang guru, tentu Kabahanti itu akan dibacakan. Ya, karena orang mendengarkan syair itu jauh lebih menarik di waktu itu, di abad itu, ketimbang mungkin membaca kitab-kitab yang tebal-tebal. Jadi itu adalah salah satu cara yang mudah untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Kabahanti sebenarnya kalau kita ingin melihatnya berasal dari kata banti. Banti itu ibaratnya menyinggung seseorang, tapi singgungan yang baik. Memang di dalam Kabahanti itu sendiri membicarakan banyak hal, tetapi dikembalikan pada diri sendiri. Menyinggung perilaku diri yang buruk, menyinggung pengamalan ajaran agama yang belum sempurna pada diri sendiri. Tidak pada orang lain, walaupun memang targetnya untuk menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada siswanya, kepada orang pendengar, bahwa Banti itu menyinggung diri sendiri begitu, atau bisa juga menyinggung orang lain. Tapi kalau kita lihat bahasanya dalam Kabahanti itu menyinggung diri sendiri kepada siswanya, kepada orang pendengar. Pada awalnya memang Kabahanti atau nizam itu sendiri ditulis untuk kepentingan dakwah Islam. Para guru-guru mengajarkan agama dengan cara menyanyikan, ya, dilantunkan Kabahanti tersebut. Syair-syair itu dilantunkan dengan dialek-dialek tertentu. Nah, sehingga dia dianggap sebagai sebuah karya seni sekaligus juga merupakan bagian dari menyampaikan pesan-pesan agama. Pertama, tema Kabahanti itu bermuatan sufistik dan itu paling banyak. Dan itu diproduksi di awal-awal abad ke-19, tahun 1800-an awal, dengan seorang tokoh pelopor, Al-Mukarram Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin, Sultan Buton ke-29. Kemudian berkembang menjadi sebuah konsumsi masyarakat secara luas. Karena pesan dari sebuah Kabahanti sebenarnya ditulis ulang dan disampaikan dari satu generasi ke generasi. Maka Kabahanti itu pun tidak hanya untuk menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan moral, dan menyampaikan kisah sejarah. Misalnya kisah tentang pembuatan Benteng Wolio, Benteng Keraton Buton, itu ada di dalam Kabahanti yang berjudul Ajong Indah Malusa. Tetapi dalam Kabahanti Ajong Indah Malusa itu sendiri juga ada tema-tema lain.
Ya, selain tema tentang sejarah, tema tentang hukum, tema tentang adat istiadat juga ada di dalam. Jadi ada bab-bab khusus yang dibuat untuk tema-tema tertentu dalam satu Kabanti. Tetapi secara umum Kabanti itu dapat dibagi dengan berbagai macam tema. Ada tema agama, ada tema tentang perundang-undangan, ada tema tentang hukum, ada tema tentang kisah cinta, ada tema tentang hal-hal yang menarik dalam kehidupan kita. Jadi dibuat per tema, dan paling banyak itu dalam tema-tema tentang keagamaan, lebih spesifik tema tentang sufi gitu. Sebenarnya tidak ada kekhususan siapa yang menulis, siapa yang membaca, siapa yang menyampaikan. Karena itu sebuah karya seni yang di waktu itu merupakan bagian juga dari hiburan juga masyarakat mendengarkan itu. Biasanya orang-orang tua ngumpul keluarga, anak-anaknya dibacakan seperti ini. Dan mereka setelah mendengar itu dengan alunan yang dianggap indah di waktu itu juga memberi daya tarik tersendiri. Dan itu tidak hanya dilakukan pada orang terkhusus tertentu, enggak. Siapa saja boleh, dan itu umum untuk bisa disampaikan ke banyak orang karena banyak pesan moralnya di dalam, pesan agama, bagaimana menceritakan tentang sejarah, dan bagaimana generasi bisa melestarikan itu. Tidak ada kekhususan tertentu, tetapi dengan lantunan yang spesifik, dengan dialek khusus, tidak semua orang bisa ya. Hanya memang dulu banyak orang, tapi tidak semua juga bisa. Sekarang mungkin kita hanya melihat tidak banyak, tapi pemerintah Kota Bau-Bau beberapa tahun kemarin juga pernah dilakukan banyak lomba-lomba Kabanti di siswa-siswa SMP, SMA, pernah dilakukan. Dan ya ternyata ada juga bibit-bibit yang bagus. Karena kan yang melantunkan Kabanti itu harus dengan suara yang indah, harus dengan suara yang bagus, sehingga orang yang mendengarnya juga tidak bosan dan menikmati lantunan-lantunan syairnya. Semestinya memang ada korelasi kalau kita lihat dari konten apa yang disampaikan. Ketika Kabanti dilestarikan, dibacakan, mestinya generasi yang lain, orang lain yang ada di sekitarnya itu mampu merubah perilaku, mampu mengamalkan ajaran agama dengan baik. Mestinya kan seperti itu korelasinya. Namun saat ini masih pada sebatas bagaimana generasi muda bisa kembali melantunkan itu di mana dia berada. Semoga ke depan memang dengan Kabanti itu disampaikan dari generasi ke generasi, diadakan berbagai macam perhelatan yang kemudian melibatkan anak-anak muda, bagaimana membaca Kabanti, juga perilaku-perilaku yang buruk, perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, norma-norma sosial, moral, itu bisa berubah. Harapannya ke sana.